juga selama kita di DA, di LIDA, di Bintang Pantura juga. Kita mau tanya nih kan, seberapa lama kan udah bikin seperti ini kayak studio rumah yang mewah? Ya. Biar kita termotivasi untuk itu biar lebih semangat lagi kan. Ya, jadi sebenarnya prosesnya nggak tahu karena gini. Saya itu tidak pernah berpikir untuk membuat rumah yang bagaimana, membuat studio yang bagaimana. Yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana caranya saya bisa berkembang, gitu ya, bisa berkembang, karir saya stabil, gitu ya. Saya pikir kalau itu bisa saya kerjakan, itu akan yang lain-lain akan mengikuti. Karena kalau harus bikin rumah, bikin studio, bikin apa itu pusing. Kadang-kadang kan khayalan terlalu tinggi. Terus yang dicapai belum ini stres. Jadi kalau saya hidup itu ngalir aja. Namanya apa-apa dikerjakan sebaik-baiknya. Jadi pekerjaan sebaik-baiknya, berkarya sebaik-baiknya. Kalau ada uang saya atur sebaik-baiknya. Saya juga nggak pernah. Ya, kalau orang mungkin wah cita-citanya pengen punya rumah, mobil mewah atau apa. Ya. Kalau saya enggak. Saya pikir saya hanya minta sama Tuhan berikan yang terbaik buat saya, gitu. Karena hidupnya mungkin banyak hal yang sudah saya alami. Mungkin dulu pengen ABCD terus nggak tercapai, nggak enak kan, gitu ya. Terus jatuhnya jadi kayak frustasi atau apa. Tapi setelah dijalani dengan ikhlas, Tuhan banyak bukakan jalan. Jadi untuk saya dikatakan dengan kalian. Nah, kalian kan memang kerjanya di industri entertainment. Jadi, lakukan hal terbaik yang bisa kalian lakukan di entertainment. Ada kesempatan dinyanyi, harus bagusin nyanyinya, harus banyakin karyanya. Karena kita nggak tahu di lagu keberapa kalian akan meledak. Dari ratusan lagu yang saya bikin, tidak sampai 100 yang meledak. Hanya beberapa saja. Jadi, tapi setiap tahun alhamdulillah selalu ada aja yang memang naik. Artinya tidak cukup berkarya itu cuma 1, 2, berkaryalah sering-sering. Dan jangan pernah berpikir begitu satu lagu gagal terus rugi atau enggak, gitu ya. Tidak pernah ada hal-hal positif di dalam dunia seni yang kalian kerjakan yang sia-sia. Jadi setiap apapun yang dikerjakan itu adalah batu loncatan untuk ke tahapan berikutnya. Jadi pesan saya, nggak usah dulu mikirin rumah mewah, nggak usah dulu mikirin studio, mobil yang bagus-bagus. Yang paling penting adalah kalian hidup sehat, hidup bisa tampil keren karena artis ya. Saya selalu begitu, kalau ada kerjaan, sebagian saya alokasikan untuk pekerjaan, sebagian saya alokasikan untuk bikin karya. Saya dapat 1 juta, yang 500.000 saya simpan untuk makan hari-hari, yang 500.000 saya pakai untuk entah itu beli baju, entah itu ngapa-ngapain gitu ya. Dan jangan lupa kalau bagi rezeki nomor 1 biar berkah, selalu ingat orang tua, berapapun nilainya. Karena orang tua kita biasanya tidak yang mengharapkan gimana-gimana juga sama anaknya. Tapi setiap sen yang kalian kirimkan ke mereka, itu menenangkan hati mereka. Artinya, anak saya masih aman. Bukan masalah jumlah ya. Karena kalau tidak pernah ada tanda-tanda seperti itu, jangan-jangan anak saya nggak makan. Nah itu selalu yang saya tanamkan. Oke? Ada lagi? Sudah dilakukan itu? Sudah dilakukan itu? Ya, seberapa pun kita kasih itu, namanya juga orang tua ya kan. Ya, dulu Kak Adi ngebayangin rumah 500 juta aja kayaknya susah, apalagi ngebayangin miliaran. Itu nggak terjangkau. Tapi kalau Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Gak usah pusing mikirin itu. Fokus dengan apa yang bisa kalian kerjakan, ya, berbakti sama orang tua, atur keuangan, karena kerjaan kalian sebanyak apapun nggak bisa ngatur keuangan, nanti bisa-bisanya. Ya, benar. Faktanya seperti itu. Pinter Nabila, laku dia. Jangan pernah sayang menggunakan uang untuk keperluan kalian sendiri. Oh, gitu ya. Dan jangan pernah takut untuk berbagi. Karena kita selalu diajarin berbagi, sedekah itu akan lari ke diri kita sendiri. Jadilah pribadi yang memang sayang sama diri sendiri. Sayang dulu diri kalian. Jangan takut beli baju bagus, jangan takut makan enak, gitu ya. Karena kalian harus respect dan hormat sama diri kalian. Tapi kalau sesuai kemampuan kita. Iya, makan enak tidak harus mahal. Oke, makan enak tidak harus mahal. Sama satu hal lagi, jangan menjadi pribadi yang pelit dan rakus. Ya,
Jadi kalau ada uang, ya mungkin sekarang kan memang apa, dalam setiap hubungan saya selalu ajarkan bahwa harus give and give, jangan take and give sebenarnya. Kalau take itu ngambil. Artinya kalau misalnya kalian pergi ngajak ini ke mall, nggak harus misalnya dia ngajak Aulian, bayarin harus Aulian, harus gitu. Oke. Setiap ya kebersamaan itu akan membuat lingkungan kalian nyaman. Gak mesti dia. Betul banget. Tol. Irsa. Jangan bisa pakai plafon. Tapi aku mau tanya dong, gimana menurut Kak Adi? Kayak misalnya ini, kan Adi bilang jangan takut untuk berbagi. Nah misalnya kita sering berbagi nih sama teman-teman gitu kan, tapi kayak teman kita tuh salah mengartikan kita gitu. Kita sering berbagi itu bukan berarti setiap pertemuan kita harus traktir mereka. Tapi sebagian anak-anak sekarang itu kebanyakan sekali nanti di pertemuan selanjutnya kita ngajak nongkrong atau kayak gimana, pikirnya dibayar lagi nih, dibayar lagi. Ya benar kan. Iya. Kebayang tuh kayak gitu Kak. Kalau misalnya kalian dekat bertemannya, hal-hal begitu harus komunikasikan. Oh, benar. Gue lagi cekap nih, kita pergi yuk. Ya, aku lagi tapi di depan ini bayar SBS ya, kayak gitu. Atau harusnya kalian mengajarkan itu sama teman kalian bahwa saya selalu bilang sebenarnya bahwa itu harus saling berbagi. Gitu loh. Terus kalau memang misalnya dia tetap tidak bisa, berarti memang dia bukan tipe yang asik untuk dijadikan teman. Wow. Aku mau tanya lagi dong. Apa tuh? Ya. Jadi kan kayak misalnya nih aku kan kuliah, jadi sekarang pertemanan kita tuh, aku sama Nabila tuh pertemanan kita tuh bukan hanya dari kerja yang sama-sama berpenghasilan. Nah kalau teman-teman kuliah gitu kan, atau bukan hanya teman kuliah sih, teman biasa lah gitu yang bukan sama-sama dari DA kan, mereka mungkin belum berpenghasilan gitu dan masih ditanggung sama orang tua. Nah terkadang itu tuh terkadang tuh bikin kita diri kita sendiri tuh kayak ngerasa minder. Kalau aku suka aku minder karena kayak mereka tuh kayak takut gitu untuk berteman sama aku, karena mereka ngeliat dari profesi aku, ngeliat dari apa yang aku punya. Bisa aku pergi kuliah pakai mobil gitu, mereka pakai motor, jadi kayak Minder. mereka tuh kayak ngeliat aku tuh milih-milih teman gitu. Padahal mah kita pengen banget pertemanan sama mereka gitu. Ini gimana sih? Kalau menurut aku, dengan posisi mungkin kamunya merasa biasa-biasa aja, tapi kamu public figure, otomatis mungkin apa yang kamu capai sekarang adalah impian banyak orang yang mereka sedang, mungkin teman-teman kamu tuh membayangkan ada di posisi kamu, tapi kamu sudah sampai, mereka belum. Jadi kalau misalnya mereka mengambil sikap begitu, tak perlu komplain juga. Yang penting dari kamunya tidak berusaha untuk sok-sokan gitu. Jadi disyukuri aja, berarti memang dia menganggap kamu di kasta yang lebih tinggi dari dia. Yang penting kamunya tidak begitu. Ya, saya kan kadang-kadang minder kalau bisa ketemu Pak. Ya, misalnya ada Pak Presiden gitu, saya kan juga malu soal kerap kan, karena Presiden bisa mungkin seperti itu. Iya malu. Jadi itu kayak Takutnya mereka berpikir dia kan artis, tapi nanti kalau disapa dia nggak nyapa gitu. Iya. Padahal kadang-kadang kita nggak fokus ya. Iya benar. Lagi jalan tiba-tiba, tahu dia, kita nggak dengar. Bilang sombong banget di Iya, depan. betul. Nah, saya Kan mesti jadi paham. lagi Kak, kan pertama masuk kuliah nih, maksudnya mereka ngeliatin Daniel, kita nggak, atau dibilang sombong ya udah senyumin aja terima. Terus kok asik mentang artis gitu. iya, pokoknya itu serba salah banget. Serba salah dan Bukan senyum. mentang-mentang artis, memang saya artis. Iya langsung. Ya, jadi mesti Jadi kita serba salah kadang. Iya. Aku rasa sih nggak perlu serba salah. Jadi jadilah diri kalian yang memang kalian artis, waktunya sempit, mungkin nggak punya banyak waktu buat main. Terus, tapi kalau hari-hari kalian menyenangkan. Iya iya. Kadang kan mereka kan nggak tahu isi kita bagaimana. Tahunya Iya, kan kita pakai baju. Iya. Iya benar. Iya maksudnya. Dalam masalah waktu juga itu masalah banget kan kalau untuk teman sama mereka sama. Oh, Aulia juga kemarin waktu memang bermasalah sekali. Serius? Orang kemarin ada single baru sampai nggak jadi. Saya Oh, kasihan banget. Enggak, seperti itu tadi. Tidak bilang. Kenapa sih? Kak, aku sibuk banget. Mungkin waktu take over 2 tahun ke depan ya. Oh. Oh ya itu kan waktu kuliah. Betul. Jadi Nabila pertama kuliah tuh sibuk banget kan.
Enggak, maksudnya kayak banyak apa ya, kayak kita harus perkenalan sama dosen. Iya Kak, aku minta maaf ya Kak Adi. Makanya saya Kak Adi inget ya? Oh iya inget. Tuh, Adi aja inget tuh. Iya. Gimana sih? ya makanya untuk fans untuk Alibars ya Aduh, kacau. yang kalau Aulia ya saya akan buatkan Aulia single mungkin di kehidupan berikutnya. Terima kasih ya. Kita berarti ya kan. Jadi waktu itu aku ada collab, cara itu sama Hani. Dan itu tuh udah. Enggak bukan itu lupa malah. Enggak ya. Bukan itu lagi. Enggak, bukan itu. Pokoknya cukup sayang tahu. Hani, please. Kita kasih tahu Ini dong. sebenarnya vlognya Aulia Pak Habib sih. Iya ya. Kebanyakan itu. Gak apa-apa, stop, gak apa-apa. Ini memang acara Kekeluargaan. keluargaan benar ya. Berarti Aulia kapan-kapan kalau sini bawa kamera. Habib luar biasa, punya tim. Tapi sekarang aku udah mau di ekspor kan. Oh iya. Yeay! Satu lagi yang mau nanya, Randa mungkin. Anda Iya, Anda mau nanya tuh Pak. Ya, Pak. Anda sebenarnya tertarik banget apa bikin lagu sendiri. Anda tuh Iya, lu kan bisa. udah jadi beberapa lagu, tapi menurut Anda belum sebagus pencipta lagu bikin. Nah, kira-kira Kak Adi pas awal-awal bikin lagu tuh menyempurnakannya Kak Adi gimana? Jadi saya tidak mengalami proses yang lagunya bagus apa enggak ya, tapi apa ya? Musikalitas ditambah. Dan saya pikir juga gini, harus punya skala prioritas juga. Kalau memang misalnya kayak saya dulu waktu zaman nyanyi, saya fokus nyanyi, saya tidak bikin lagu. Jadi baru saya mulai aktif sebagai komposer setelah saya mulai vakum, mulai apa? Zaman itu kan goyang-goyang ya gitu. Trennya waktu itu Mbak Inul muncul, gitu. Baru-baru munculnya Mbak Inul, terus Mbak Inul junior saya loh. Karena kalau aku saya sudah tua gitu ya. Wah. Enggak, karena saya dulu memang berawal dari ini seumuran kalian. Dulu saya pertama kali rekaman di tahun 2000 berapa itu umur 17-an. Jadi memang masih dan memulainya yang masuk studio rekaman dari umur dari SMA. Jadi memang sudah cari studio rekaman apa gitu. Jadi kalau saran saya sih gini, sekarang fokus kalian nyanyinya lagi bagus-bagusnya. Saya sih tidak bilang jangan bikin lagu kan, tapi fokuskan, kuatkan dulu nyanyinya. Gitu loh. Jangan terpecah karena pengen jadi komposer terus tiba-tiba nyanyinya tidak diasah sehingga nanti nggak jadi semua, jadi komposernya nggak bagus, jadi penyanyinya juga nggak eksis. Jadi nggak dapat semuanya. Iya, jadi nggak dapat semuanya. Jadi selama kalian merasa lagu-lagunya memang belum cukup bagus untuk dibawakan, kalau bagus dengan misalnya lagu-lagu yang sudah ada, ya mungkin kalian fokus nyanyi dulu sambil nanti sampai level kalian yakin lagunya bagus. Jangan maksain juga. Saya tidak pernah memaksakan diri saya sebagai komposer. Gitu. Maksudnya seperti keterpaksaan. Karena waktu saya dipaksa oleh teman-teman, ayo dong bikin lagu, kamu bisa gini kan kamu nyanyi grupnya bagus, bikin lagu pasti begini gitu. Akhirnya saya coba gitu. Karena saya orangnya lagi menulis kata-kata yang puitis. Ya alhamdulillah dikasih jalan, ternyata malah karir saya di dunia komposisi lebih naik daripada saya nyanyi. Dan begitu saya sibuk di dunia komposisi, nyanyinya memang agak tenggelam. Itu pilihannya. Itu loh, jadi agak susah sih memang, bukan tidak ada. Apa memang nggak bisa beriringan? Bisa. Banyak lah yang bisa begitu ya, mungkin banyak juga gitu. Cuma memang pastikan nyanyimu settle dulu, aman. Karena untuk menjadi orang di belakang layar itu juga butuh waktu dan konsentrasi yang sangat fokus gitu. Karena tidak ada karya yang setengah-setengah yang berhasil gitu. Jadi selama kamu merasa yang ingin kamu kejar adalah dunia nyanyi, fokuskan dulu mungkin ya. Coba-coba sekali-kali boleh, tapi memang jangan pernah merasa misalnya beli lagu sama orang mahal, kalau lagunya bagus Iya. tidak jadi mahal. Satu lagu yang mungkin kalian beli beberapa juta, itu kalau bagus bisa menghasilkan beberapa miliar. Setiap hal yang kita lakukan adalah tangga untuk ke level yang lebih tinggi. Walaupun itu gagal, walaupun mungkin gagal dulu saya sebagai apa mungkin tidak masuk, itu menjadi batu pijakan untuk lebih baik. Kamu sudah bikin lagu,
ternyata lagunya tidak naik, tidak meledak. Itu akan menjadi pijakan kamu untuk ke tahapan yang berikutnya. Besok bikin lagi, oh berarti kemarin kurangnya di sini. Oh, bikin lagi, karena kalau saya nggak ngapa-ngapain, nggak jadi apa-apa juga. Iya. Iya. Ya? Betul. Dan entertainment ini setiap saat banyak orang yang ingin ada di dalamnya. Jadi kalau kalian tidak aktif, tidak kerja keras, kalian akan tergeser dengan sendirinya. Tapi kan di rumah tuh kadang udah nulis nih kan ini. Nah, yang sulit itu bikin lagunya kali. Ya memang nggak susah. Ya nggak sulit, ya nggak mudah. Kalau menurut Kak Adi, Ya, Iyalah, nggak mudah. Saya sampai sekarang pun masih kesulitan untuk menulis lagu, apalagi kalian yang memang baru mulai. iya, karena kan kita masih coba-coba kan gitu kan. Kalau untuk menulis kita bisa lah ngarang kata-katanya ini. Coba. Tapi untuk bikin lagu mau diapain nih, musiknya mau diapain gitu. Jadi kita Kak Adi memang terpintas sendiri. Kalau saya mungkin orangnya sangat imajinatif. Oh iya. Jadi ibaratnya kalau arsitek begitu dia lihat penyanyi, lihat lagu, dengar lagu mentah, dia sudah kebayang mau bikin apa. Termasuk rumah ini pun saya yang memang arsiteknya gitu. wow. Jadi Semangat. kamu nggak kebayang saya kalau lagi kerja hari-harinya saya mikirin kontestan, mikirin kulikannya, bagi-bagi lagunya, mikirin kantor, mikirin keluarga. Saya punya beberapa kantor ya, jadi dan itu setiap hari saya kontrol. Jadi ya mungkin untuk kalian, kalau pesan saya sih pertama harus berani mencoba apapun, jangan takut gagal ya. Saya sampai ke tahap ini setelah kegagalan yang berkali-kali. Enggak sekali kan, banyak. Aku tanya apa Sudah itu? berkali-kali. Ini juga buat kalian, jangan sampai usia membuat kalian terbatas dengan hal-hal yang kreativitas. Ya, terus jangan merasa karena memang nanti lebih tua sama senior, sama junior jadi semena-mena. Atau karena merasa lebih tua sama senior juga merasa muda sama senior juga takut. Menurut saya di industri entertainment ini tidak penting tua atau muda. Yang penting apa yang bisa dia bikin. Kreatif nggak? Percuma juga muda tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, mending dia kakek-kakek, nenek-nenek tapi kreatif. Betul nggak? Betul. Iya, menang muda doang ada karyanya ngapain? Ya, makanya kalian jangan menang muda, harus berkarya, harus berkarya. Bedain antara collab yang komersil atau collab yang nggak sengaja kayak sekarang gitu ya. Dia tahu kalau dia ngundang kamu kan pasti Sengaja. harus servis. Harus servis. Dia pinter. Siapa gurunya tadi? Dia apa namanya nge-vlognya di rumah Adiba. Gitu. Iya, yang saat banyak lagi Nggak kumpul gitu. nggak perlu bayar set. Ih, betul banget. Sekali udah banyak. Dan kepintarannya harus kalian tiru. Oh iya, Abis ini Raka mau vlog. iya, bener banget. Kak Adi kapan di rumah? Ayo kita ini nge-vlog. Oh ya, teman-teman kalau mau ngobrol rumah kali aja banyak tempat. Kan memang benar, Kak Adi bilang saling membantu. Iya. Kan itu Kak Adi. Jadi sudah jangan pernah terlalu berhitung sama teman-teman kalian. Justru Nggak boleh tapi berhitung, tak- nggak boleh berhitung. tapi temen juga jangan semena-mena ya, tentang temennya baik gitu dimanfaatin nggak boleh. Kak Adi udah dinaikin jatuhin lagi gitu. Udah foto aja lah diisiin semua. Ya Oh, Allah. ya ampun, Aulia. Aulia. Nah, ini memang benar motivasi banget. Iya kan? Iya. Ya, Apa Bukan bermotivasi ya, bukan termotivasi ya. ya semoga YouTube channelnya Kak Adi banyak subscribe-nya. Halo. Oma Sali, Oh, Mas Adi dong. sampai belum sampai gimana? Kak Adi emang kayak gini-gini Aku banget. apa coba? Aku tuh mau ke toilet kan. Ya udah, Nggak apa-apa. kita jangan lupa subscribe. Kalau lihat apa? Subscribe dia memang harus segitu. Jangan lupa. Alvin Habib TV. Ya, Pada orang ya, untuk kalian semua, ya untuk di daerah ya subscribe dan mesti subscribers. Channel Alvin Habib TV. Pokoknya yang banyak warnanya merah, sub, ceribe, nah itu klik. Klik. Diklik ya, diklik. Diblokir ya. Buat Diklik Alifas. bukan diklik, Bicara diklik. Alvin kan Alvin Habib ini kan nge-vlog. Dia kan Aku kayak ini Habib lagi ngapain? ngapain? Ini banget. Oke, thank you. Terima kasih.